99 dimutar Muara TV. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita mendapat kiriman sebuah perangkat audio dari saudara kita, Pak Saipul di Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau memiliki perangkat audio vintage yang sudah lama tersimpan dan menginginkan bisa berjalan normal kembali seperti salah satu video restorasi yang ada di channel ini, yaitu tape deck merek Funai model FC1280. Ya, inilah perangkat audio kiriman Pak Saipul berupa tape deck, kaset, dan radio penerima AM/FM merek Funai model FC1280. Ada sedikit perbedaan dengan perangkat yang sudah kita bahas pada konten sebelumnya, yaitu di bagian casing. Milik Pak Saipul ini tidak memiliki laci penyimpanan kaset. Pemutar kaset terdiri dari satu deck mechanic tape, knop potensio, saklar fungsi, dan frame depan terbuat dari aluminium. Ini adalah saklar fungsi pilihan input audio dan band gelombang radio. Jarum penunjuk skala gelombang radio masih bergerak saat knop dial diputar. Pintu kaset mechanic tape terbuka dengan gerakan kasar. Terlihat head tape dan pinch roller dalam kondisi tidak terlalu kotor, sepertinya cukup terawat. Tombol fungsi mechanic tape juga masih bekerja. Casing perangkat terbuat dari papan kayu yang dilapisi stiker vinil. Perangkat audio ini dibuat sekitar tahun 70-an. Frame bagian belakang terbuat dari hardboard. Sepertinya ada bekas gigitan tikus di beberapa bagian lubang fungsi panel belakang. Ini adalah lubang saklar pemilih tegangan input AC utama. Terminal baut untuk input antena AM/FM, soket RCA input audio, dan speaker output. Berikutnya kita uji perangkatnya. Sambungkan speaker ke soket RCA, speaker output A. Power telah aktif, ditandai lampu iluminasi dan display menyala. Coba fungsi radio penerima FM stereo. Ya, sepertinya ada masalah dengan fungsi radio penerima FM. Dial gelombang radio tidak bisa menemukan stasiun pemancar radio FM. Pada fungsi tape player, tombol play mechanic tape diaktifkan, terlihat bass reel tidak berputar. Kita bongkar casing perangkatnya, selanjutnya lakukan proses analisis kerusakan, perbaikan, dan restorasi. Papan panel belakang sudah dilepas, terlihat isi komponen di dalamnya, tercium aroma nuansa tahun 70-an.
Terima kasih bagi Anda yang tetap setia di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Funai FC Strip 1280 audio tape dan AM/FM radio receiver. Komponen di dalamnya nampak seperti ini. Power amplifier menggunakan IC STK 441, berarti daya audio maksimal 2x20 watt, tegangan maksimum 63 volt DC, standar 44 volt DC untuk impedansi 8 ohm. Trafo dengan lilitan sekunder 3 output untuk kebutuhan suplai tegangan power amplifier dan rangkaian selain power amplifier, arus maksimum sekitar 5 ampere. Tuner radio penerima 3 band yaitu FM dan AM terdiri dari MW dan SW. Tape player dengan mechanic tape 1 deck dilengkapi dengan 2 kanal mikrofon untuk input perekaman audio atau vokal. Terlihat antena band AM coil hampir rusak, batang ferit dengan dudukan longgar. Dial pemilih gelombang radio menggunakan tali benang untuk menggerakkan poros variabel kapasitor dan jarum penunjuk skala gelombang radio. Skala gelombang radio disinari oleh beberapa lampu iluminasi yang diletakkan pada bagian belakang papan skala di panel depan. Dilengkapi juga dengan audio level meter jumlah sebanyak 2x7 titik LED. Mechanic tape dengan kondisi karet sabuk flywheel terlepas kemungkinan sudah melar dari ukuran semestinya. Baik, selanjutnya kita lepas komponen yang berada pada panel depan perangkat. Hati-hati melakukannya. Harap menghafal posisi setiap bagian yang akan kita lepaskan. Bagian bawah perangkat nampak seperti ini. Karena faktor usia dan kondisi suhu ruang penyimpanan, sebagian rangka logam penyangga modul rangkaian terkena korosi. Plat aluminium frame depan sudah dilepas, terdapat satu lapisan frame lagi yang terbuat dari plastik. Sebelum melepas papan modul tuner, saklar fungsi, dan power amplifier, harap diingat posisi atau urutan pemasangan tali gelombang radio.
Pada panel belakang, yaitu posisi soket input audio, terdapat penguat input untuk pono yang dilindungi dengan plat logam. Audio level meter menggunakan komponen utama 2 buah IC IR2E02 yang berfungsi sebagai LED level meter driver. Seluruh modul rangkaian telah kita lepas dari casing perangkat. Berikutnya kita lakukan analisis kerusakan komponen pada setiap modul. Kondisi modul rangkaian dan komponen sangat kotor sehingga perlu dicuci terlebih dahulu dengan air sumur sehingga akan memudahkan dalam analisis kerusakan komponen. Kondisi lapisan bawah PCB juga kotor. Ada beberapa bagian solderan yang tidak rapi, kemungkinan bekas proses perbaikan terdahulu. IC STK441 power amplifier pernah diganti. Terlihat solderan yang menandakan komponen ini pernah dilepas. Modul rangkaian siap dicuci dan dibersihkan dengan disiram menggunakan air sumur. Ada 2 buah skrup pengencang mekanik tape tidak terpasang. Tiga buah lubang skrup dalam kondisi retak dan patah. Tali, benang, dan pegas penyetabil gerakan pintu kaset mekanik tape hilang sehingga gerakan pintu kaset kasar saat terbuka. Karet sabuk flywheel capstan sudah melar, model karet berbentuk pipih.
motor penggerak mekanik tape, tegangan input 12 volt DC, arah putaran CCW. Bersihkan frame plastik bagian depan, pergunakan cairan deterjen untuk menghilangkan kotoran lawas yang menempel pada permukaan. Sebagian permukaan plat logam rangka dudukan modul terkena korosi. Sikat bagian yang berkarat untuk mencegah karat kembali bisa dilapisi dengan cat warna clear. Berikutnya, kita lakukan analisis kerusakan komponen pada rangkaian tuner, periksa kondisi kapasitor pada rangkaian IF dan decoder stereo FM. Beberapa kapasitor sudah kita periksa dan diantaranya mengalami penurunan kapasitas dan nilai ESR sudah tidak layak. Di antaranya kapasitor dengan nilai 0,22 mikrofarad, kondisi fisik sudah kembung, kaki terkena korosi, kapasitas terukur hanya 35 picofarad saja. Ini adalah kapasitor bagian dari rangkaian decoder FM stereo sejumlah 2 buah, perlu diganti. Sama halnya dengan kapasitor dengan nilai 0,47 mikrofarad 50 volt perlu diganti. Sebagian kapasitor pada rangkaian IF, kapasitas dan ESR sudah tidak sesuai. Periksa juga kondisi kapasitor pada rangkaian power amplifier. Terdapat 4 buah kapasitor dengan nilai kapasitas yang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti. F2 adalah sekring 3 ampere model 3 cm, kondisi sudah disambung dengan kawat. Ini adalah sekring pengaman tegangan suplai untuk IC STK 441. Potensio volume kontrol input perekaman audio, kondisi solderan perlu disolder ulang. Potensio ini memiliki nilai resistansi 10 kilo ohm. Lakukan hal yang sama pada solderan kaki komponen rangkaian power amplifier. Saklar fungsi input audio dan pilihan band radio adalah saklar DPDT terbuat dari logam. Bersihkan plat logam badan saklar, kemudian bersihkan koneksi saklar dengan menggunakan kontak cleaner. Potensio volume input level rekaman juga perlu dibersihkan. Berikutnya, kita periksa kondisi komponen pada modul rangkaian preamplifier head tape. Komponen utama menggunakan IC dual preamplifier BA328.
Tidak ada masalah dengan komponen preamplifier head. Bersihkan saklar mode rekam play dengan kontak cleaner. Ini adalah saklar fungsi mode tap. Ada dua pilihan, yaitu normal dan kromium dioksida. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. Ini adalah modul rangkaian headphone dan tone control. Terdapat saklar pilihan speaker A atau B dan saklar mode loudness. Tone control terdiri dari dua pengaturan, yaitu bass dan treble, dilengkapi dengan pengatur keseimbangan suara dan volume audio utama. Pin potensio perlu disolder ulang, sebagian solderan dengan kondisi retak. Cuci seluruh modul rangkaian pada lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih atau cairan IPA. Ya, selanjutnya kita perbaiki mekanik tape. Kondisi tombol fungsi mekanik tape sepertinya pernah mengalami perbaikan. Terlihat batang tuas tombol disambung dengan kawat logam, bahkan fungsi rekam disambung atau diganti dengan plat besi. Beberapa tombol fungsi mekanik tape tidak sejajar. Kita coba luruskan dengan cara memanaskan kawat logam yang tertanam pada batang tuas tombol. Posisi motor penggerak mekanik tape tidak stabil. Coba kita akali dengan menambahkan ring pada ketiga baut pengencang. Lepas sabuk karet flywheel capstan. Kondisi karet sabuk sudah melar sehingga perlu diganti. Ukuran karet sabuk nomor 28, lebar karet 3 mm. Berikan pelumas pada batang capstan dan gear yang satu poros dengan capstan. Kita uji motor mekanik tape-nya. Berikan tegangan sebesar 12 volt DC
pada terminal input tegangan motor. Ya, nampak flywheel telah berputar. Coba fungsi play, pinch roller nampak tidak berputar. Sepertinya ada masalah. Lepas dan periksa kondisi pinch roller. Pinch roller tidak bisa berputar. Sepertinya ada masalah dengan batang poros. Biasanya terkena korosi. Permukaan pinch roller sudah retak dan tidak rata, perlu diganti. Diameter 13 mm, tebal 6,3 mm. Karet sabuk ke counter tap hilang. Sepertinya unit counternya juga rusak. Ganti pinch roller dengan dimensi diameter 13 mm, lebar 6,3 mm, dan diameter poros 1,7 mm. Batang poros pinch roller terkena korosi, bersihkan dengan cairan penghilang korosi. Ya, sekarang pinch roller sudah bisa berputar dengan lancar. Bersihkan permukaan head tap dengan menggunakan cairan alkohol. Perbaiki bagian lubang skrup pengencang dudukan mekanik tap yang pecah. Ada 3 bagian yang perlu diperbaiki. Pergunakan paku tembak angin ukuran 1 cm untuk memperkuat sambungan plastik dudukan skrup. Panaskan dengan solder hingga batang paku masuk menguatkan sambungan. Bisa ditambahkan lem epoksi untuk menguatkan sambungan plastik. Terdapat 1 dudukan skrup yang hilang, sehingga kita ganti dengan spacer baut ukuran M3. Perbaikan mekanik tap selesai. Pasang kembali mekanik tap pada frame depan. Perkuat dengan 4 buah skrup. Posisi tombol fungsi mekanik tap sudah rapih atau sejajar. Semua tombol sudah berfungsi. Ini adalah PCB rangkaian input audio yang terdapat pada panel belakang. Rangkaian yang dilindungi dengan plat logam adalah preamplifier untuk fungsi input phono. Sama halnya dengan rangkaian preamplifier head, komponen utama penguat phono menggunakan IC BA328.
Ini adalah soket input mikrofon untuk perekaman. Terdapat 3 buah soket ukuran 3,5 mm. Berikutnya kita rapihkan sambungan kabel rangkaian ke primer trafo. Kabel AC input dengan kondisi sudah tidak layak, sebagian sudah terkelupas terkena gigitan tikus. Pasang kabel gland pada lubang panel input AC, perkuat dudukan kabel gland dengan lem. Sekring pengaman primer trafo kapasitas arus 0,5 ampere, ukuran sekring panjang 3 cm. Ini adalah saklar power utama dengan jumlah pin 2 buah. Ganti kabel penghubung agar lebih aman. Untuk mengetahui tegangan keluaran sekunder trafo, kita coba lakukan pengukuran. Kabel merah-merah adalah output sekunder trafo untuk suplai tegangan power amplifier. Tegangan terukur 34,2 volt AC. Kabel merah kuning adalah output sekunder trafo untuk suplai tegangan rangkaian tuner dan tape player. Tegangan terukur 17 volt AC. Kabel biru-biru adalah output sekunder trafo untuk suplai tegangan rangkaian lampu iluminasi dan LED audio level meter. Tegangan terukur 10 volt AC. Lampu iluminasi skala gelombang radio berjumlah 4 buah dipasang secara paralel. Tegangan input sebesar 10 volt AC. Pada PCB terdapat sebuah rectifier jembatan dan sebuah kapasitor filter 470 mikrofarad 16 volt merupakan regulator satu tegangan untuk rangkaian LED audio level meter. Sekarang kita pasang kembali rangka dudukan modul rangkaian yang telah kita bersihkan dari kotoran dan korosi. Bersihkan seluruh knop saklar dan potensio. Cuci dengan menggunakan air deterjen. Bersihkan panel depan perangkat. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai marking terhapus. Pasang semua modul rangkaian sesuai dengan posisinya masing-masing.
Sebagian kabel penghubung perlu diganti, kondisi isolator sobek. Kabel tegangan dan sinyal audio rangkaian tone control sudah terhubung. Rapihkan dengan mengikat menggunakan kabel ties. Ini adalah transistor regulator tegangan 12 volt DC untuk rangkaian tuner dan tape player. Kode transistor 2SC1368. Pastikan kolektor transistor tidak terhubung dengan bodi perangkat. Rangkaian preamplifier head tip sudah selesai diinstalasi. Pada modul ini terdapat juga driver LED audio level meter. Pasang tali benang dial skala gelombang radio sesuai dengan alur asalnya. Atur posisi atas bawah jarum penunjuk skala gelombang radio. Pasang semua komponen yang berada pada panel belakang perangkat, diantaranya trafo power supply dan papan soket audio input dan output. Output sekunder trafo sejumlah 5 kabel untuk 3 rectifier sudah terpasang. Output speaker dihubungkan dengan kabel pita sejumlah 7 jalur untuk 2 pilihan soket output speaker A dan B. Kabel output speaker terhubung ke saklar mode speaker dan headphone pada panel depan. Instalasi saklar power utama ke sekring pengaman lilitan primer trafo. Kencangkan plat besi rangka panel belakang ke plat dudukan trafo, pasang kembali terminal antena input. Ada kabel jumper yang hilang pada sambungan kabel pita ke modul driver audio level meter di modul preamplifier head. Itu adalah sambungan ground. Ganti IC 2 pada rangkaian tuner, kode IC UPC 587C2. Ini adalah rangkaian utama decoder FM stereo. Selain IC ini,
terdapat IC 1 dengan kode LA1201 yang berfungsi sebagai penguat IF AM/FM. Kedua IC tersebut langka karena sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian VR2 merupakan variabel resistor dengan nilai 5 kilo ohm perlu diganti. Kondisi nilai resistansi sudah tidak sesuai. Ini adalah pengatur piloton untuk frekuensi 19 kHz FM stereo indikator. Diperlukan pengaturan ulang dari mulai frekuensi osilator FM hingga trafo IF dan detektor FM. Perangkat ini pengaturan dari pabrik sudah berubah. CF1 dengan nilai 10,7 MHz perlu diganti. Kondisi nilai filter sudah berubah yang mengakibatkan signal FM sangat lemah. Untuk mengatur ulang frekuensi osilator gelombang FM bisa diatur dengan rangkaian LC ini. Kata pemilik, perangkat ini suara pada speaker kecil sebelah, diantaranya yang menjadi penyebab adalah kesalahan pemasangan kabel pita tap input dan output serta nilai kapasitor kopling 47 nanofarad sudah berubah. Proses instalasi telah selesai. Kita uji terlebih dahulu perangkatnya apakah sudah bisa berjalan. Power on dan lampu iluminasi skala gelombang radio telah menyala. Gak ada minyak daun salam di Sekar Taji para kanca. Mode FM stereo berfungsi dengan baik. Untuk mengatur intensitas LED audio level meter, putar VR marking meter pada rangkaian pre-amplifier head. Menyangkut kadewa, dina geus paeh otipati daya urusan. Oke, fungsi radio penerima FM dan tape player sudah berjalan dengan normal. Pada soket RCA speaker output ada jumper yang hilang. Terminal output speaker B tidak akan berfungsi jika jumper tidak dipasang. Proses perbaikan dan restorasi telah selesai. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kabel ties. Tambahkan lem pada batang ferit AM antena dan jarum penunjuk skala gelombang radio. Pasang plat rem panel depan dan casing perangkat, perkuat dengan sejumlah skrup dan baut.
Sebagian list papan kayu retak kita perbaiki dengan menggunakan lem kayu. Proses perbaikan dan restorasi perangkat Funai model FC1280 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.